Tahun 1930, di balik jeruji besi penjara Sukamiskin, Bandung, seorang pria berusia 30-an duduk di ruang sempit. Di tangannya hanya pena dan secari kertas. Ia bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan pencuri, tapi seorang pejuang yang oleh penguasa kolonial Belanda dianggap berbahaya. Namanya Insinyur Soekarno. Pertanyaannya yang hingga kini masih jadi misteri. Mengapa Belanda hanya memenjarakan Soekarno, tapi tidak mengeksekusinya? Apakah karena rasa takut terhadap reaksi rakyat? Atau strategi politik kolonial yang cerdik? Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri jejak sejarah dari penangkapan pertama hingga masa pengasingan untuk menjawab satu pertanyaan besar. Mengapa Soekarno hidup padahal Belanda punya kuasa untuk menghancurkannya? Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai, campuran Jawa dan Bali. Sejak muda, ia haus ilmu dan mencintai keadilan. Di Hollands Inlandse School dan kemudian di Technische Hogeschool te Bandung, kini ITB, Soekarno bukan hanya belajar teknik sipil, tapi juga ilmu pergerakan. Di bawah bimbingan Dr. Cipto Mangkukusumo dan Cokro Aminoto, Soekarno belajar arti perjuangan, politik, dan nasionalisme. Tahun 1927, bersama beberapa rekan seperjuangan, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI. Tujuannya sederhana, namun berani. Indonesia merdeka sepenuhnya tanpa campur tangan penjajah. Namun, bagi Belanda ini bukan semangat kebangsaan. Ini dianggap ancaman terhadap kekuasaan kolonial. Pada 29 Desember 1929, di tengah gelombang semangat nasionalisme yang mulai meluas, Belanda melakukan penggerbegan besar-besaran. Puluhan tokoh pergerakan ditangkap, termasuk Soekarno, Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Supriyadinata. Mereka dibawa ke penjara Banceu, Bandung. Tuduhan terhadap Soekarno, menghasut rakyat untuk melawan pemerintah, menyebarkan kebencian terhadap Belanda, dan berusaha menggulingkan kekuasaan. Pada Agustus 1930, sidang digelar di Landrat Bandung. Disinilah Soekarno menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Dalam ruang sidang yang dijaga ketat, ia berdiri tanpa rasa takut. Ia berkata dengan lantang dalam pidato pembelaannya, "Kami tidak menuntut kekuasaan untuk kami sendiri. Kami menuntut kemerdekaan bagi seluruh bangsa." Pidato itu kemudian dikenal sebagai Indonesia Menggugat, sebuah pledoi politik yang mengguncangkan fondasi kolonialisme. Ia menjelaskan bahwa penjajahan adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan dan bahwa setiap bangsa berhak merdeka. Kata-kata Soekarno menyebar cepat. Di seluruh Hindia Belanda, rakyat mulai berbisik. Ada seseorang di Bandung yang berani menantang penjajah dengan kata-kata. Soekarno divonis 4 tahun penjara. Ia dikurung di penjara Sukamiskin, sebuah tempat sunyi di pinggiran Bandung. Di sana, dalam kesunyian, Soekarno membaca ratusan buku, dari Marx hingga Al-Quran, dari teori politik Barat hingga ajaran Islam dan kebudayaan Nusantara. Ia menulis, berpikir, dan menyusun visi Indonesia masa depan. Belanda beranggapan penjara akan mematikan semangatnya. Tapi justru di ruang itu, semangat Soekarno semakin menyala. Tahun 1931, tekanan publik dan opini politik di Hindia Belanda meningkat. Banyak tokoh menilai Soekarno bukan pemberontak, tapi idealis. Akhirnya, pada 31 Desember 1931, Soekarno dibebaskan. Tapi Belanda tidak berhenti di situ. Mereka tahu membiarkan Soekarno bebas berarti membiarkan api nasionalisme menyala kembali. Tahun 1933, Soekarno kembali aktif berpolitik. Ia menulis artikel Mencapai Indonesia Merdeka yang menyerukan kemandirian bangsa. Bagi Belanda, tulisan itu adalah propaganda berbahaya. Soekarno ditangkap kembali, namun kali ini tanpa pengadilan. Tidak ada vonis, tidak ada hakim. Ia langsung diasingkan ke Ende Flores pada tahun 1934. Ende adalah kota kecil di tepi laut, jauh dari pusat pergerakan politik. Di sana,
Belanda berharap semangat Soekarno akan padam. Tapi mereka salah lagi. Dalam keterasingan, Soekarno justru menciptakan drama teater berjudul Rendut Api, menulis dan mendirikan kelompok diskusi kecil bersama penduduk lokal. Ia membangun dialog, bukan perlawanan bersenjata. Tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Disinilah Soekarno menemui Fatmawati, gadis muda yang kelak menjadi istrinya dan ibu negara pertama Republik Indonesia. Pengasingan ini berlangsung hingga tahun 1942, tepat ketika Jepang datang ke Nusantara. Kita kembali ke pertanyaan besar, mengapa Soekarno tidak dihukum mati? Jawabannya tidak sederhana, tapi mari kita telusuri 6 alasan utama yang didukung bukti sejarah. Yang pertama, Belanda tak ingin menciptakan martir nasional. Bagi Belanda, mengeksekusi Soekarno sama artinya menyalakan api perlawanan yang lebih besar. Rakyat bisa menjadikannya martir, simbol perjuangan yang abadi. Mereka belajar dari sejarah. Saat pemimpin perlawanan seperti Diponegoro dan Teku Umar ditangkap atau gugur, semangat rakyat justru semakin membara. Belanda tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Yang kedua, tekanan internasional dan citra Eropa. Tahun 1930-an, dunia mulai berubah. Di Eropa, muncul arus pemikiran liberal dan demokratis. Kolonialisme mulai dikritik. Jika Belanda mengeksekusi Soekarno, mereka akan dianggap melanggar prinsip kemanusiaan di mata dunia. Pers internasional termasuk media Belanda sendiri mulai menyoroti cara keras pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Maka cara terbaik bagi mereka adalah menampilkan diri seolah-olah mereka masih beradab dan demokratis. Dengan memenjarakan, bukan mengeksekusi. Yang ketiga, keterbatasan hukum kolonial. Secara hukum, Soekarno tidak melakukan kekerasan bersenjata atau pengkhianatan militer. Tuduhannya adalah agitasi dan menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Menurut sistem hukum kolonial, itu bukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Jadi, satu-satunya pilihan Belanda adalah penjara atau pengasingan. Yang keempat, Soekarno terlalu populer untuk dihukum mati. Di mata rakyat, Soekarno adalah suara harapan. Ia bukan sekedar aktivis, ia ikon nasionalisme. Ribuan orang menghadiri pidatonya, surat kabar menulis namanya, dan pesan-pesannya menyebar bahkan ke desa-desa. Jika Belanda mengeksekusi Soekarno, rakyat akan marah. Maka lebih aman bagi mereka untuk membungkamnya secara halus, dengan pengasingan jauh dari keramaian. Yang kelima, politik pecah belah kolonial. Belanda punya strategi, divide et impera, pecah belah dan kuasai. Mereka sadar, satu Soekarno yang diasingkan lebih mudah dikendalikan daripada 10 Soekarno baru yang lahir, karena kemarahan rakyat. Dengan memenjarakan Soekarno, mereka bisa mengendalikan situasi tanpa menimbulkan gejolak besar. Dan yang terakhir itu faktor perang dunia dan perubahan kekuatan global. Pada akhir 1930-an, dunia diguncang Perang Dunia Kedua. Belanda sendiri sedang menghadapi ancaman Jerman Nazi di Eropa. Dalam situasi itu, perhatian mereka terhadap Hindia Belanda menurun. Mereka lebih memilih mempertahankan stabilitas, bukan menambah masalah dengan mengeksekusi tokoh besar. Tahun 1942, Jepang menginvasi Hindia Belanda. Tanpa perlawanan berarti, Belanda menyerah. Soekarno dibebaskan dari pengasingan Bengkulu. Jepang awalnya melihat Soekarno sebagai alat propaganda untuk menggalang dukungan rakyat. Tapi Soekarno melihat lebih jauh. Ia gunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia membangun organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai sambil menanamkan semangat persatuan di bawah pengawasan Jepang. Dan akhirnya, pada 17 Agustus 1945, bersama Muhammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan belum selesai. Setelah Jepang kalah, Belanda mencoba kembali menguasai Indonesia melalui 2 agresi militer.
Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Operasi Krai dan berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik. Soekarno, Hatta, dan Syahrir ditangkap. Tapi kali ini Belanda tidak berani mengeksekusi. Dunia sudah berubah. PBB, Amerika Serikat, dan banyak negara lain menekan Belanda agar menghentikan agresi dan segera mengakui kedaulatan Indonesia. Soekarno ditahan di Parapat, kemudian dipindahkan ke Bangka. Namun dari balik penjara itu, Soekarno tetap memimpin perlawanan diplomatik. Ia tahu perjuangan kini bukan lagi di medan perang, tapi di meja perundingan. Tekanan dari dunia internasional semakin kuat. Amerika Serikat mengancam akan mencabut bantuan Marshall Plan jika Belanda terus menjajah Indonesia. Akhirnya, Belanda menyerah pada tekanan global. Pada 14 April 1949, melalui perjanjian Romroyen, Belanda sepakat membebaskan Soekarno dan para pemimpin Republik. Dan pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Soekarno yang dulu hanya dianggap tahanan politik, kini menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno adalah contoh nyata bahwa kata-kata bisa lebih kuat dari peluru. Ia dipenjara, diasingkan, diawasi, tapi tak pernah dihancurkan. Belanda tidak mengeksekusinya bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka takut pada ide yang ia bawa. Ide tentang kemerdekaan, persatuan, dan martabat bangsa. Dari balik jeruji penjara Sukamiskin hingga Istana Merdeka, perjalanan Soekarno adalah bukti bahwa kekuatan sejati pemimpin bukan terletak pada senjata, tapi pada keyakinan dan keteguhan hati. Dalam salah satu tulisannya, ia pernah berkata, "Penjara bukan tempat mematikan semangat, tapi tempat menyucikan perjuangan." Dan memang benar, penjara tidak mampu membungkamnya. Justru di sanalah lahir api revolusi yang membakar jalan menuju kemerdekaan. Kini, setiap kali kita melihat foto Soekarno di balik jeruji penjara, kita tak lagi melihat seorang tahanan, tapi seorang pemimpin yang tahu bahwa hidupnya adalah harga bagi kemerdekaan bangsanya. Ia tidak dieksekusi, karena bahkan penjajah juga tahu kematian Soekarno justru akan melahirkan ribuan Soekarno baru. Dan sejarah pun membuktikan semangatnya tidak pernah mati.